Sini saya share screen. Nah, pertama-tama kita belajar dulu apa itu sistem operasi. Nah, Ubuntu ini juga merupakan salah satu sistem operasi, atau dalam bahasa Inggris itu operating system. Intinya, sistem operasi ini merupakan penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Ini contohnya ya. Misalkan di monitor saya ini ada pengaturan cahayanya, cahaya ya, bisa redup, bisa juga terang. Nah, ini kegunaan OS ini untuk menghubungkan software ini dengan hardware itu. Fungsi dari hardware dari laptop saya, misalkan ini saya atur pencahayaannya, bisa juga pakai ini. Sini ada pengaturan cahaya. Nah, inilah salah satu penggunaannya. Jadi OS ini untuk menghubungkan antara software dengan hardware. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa OS terkenal, salah satunya Linux, dan juga ada Windows dengan macOS. Kalau Windows kan pasti udah biasa ya dengar ya, Windows. Tapi sekarang kita akan belajar tentang Linux, khususnya Ubuntu. Kita lanjut. Apa itu Linux? Silahkan kalian buka perpustakaannya Pak Ono, lms.onocenter.org.id/wiki/index.php. Lalu kalian cari di menu pencarian dengan kata kunci Linux. Nah, di sini akan muncul pengertian dari Linux. Saya nggak bakalan jelasin. Intinya, Linux merupakan salah satu dari operating system. Berbeda dari Windows yang setiap versinya itu berhubungan satu sama lain. Linux ini mempunyai yang namanya distro. Kalau misalkan Windows kan ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, kalau Windows kita bisa dari Windows 7 ke Windows 10, terus Windows 10 turun lagi ke Windows 7. Kalau Linux, misalkan saya distro Ubuntu, terus mau ke kali Linux, itu nggak bisa, soalnya kan berbeda, itu udah berbeda operating system lagi. Cuma semuanya dalam lingkungan Linux, cuman berbeda apa ya namanya, intinya berbeda OS. Sama aja kalau kita mau pindah dari Windows ke Linux, itu sama aja kan, beda OS ya. Distro Linux. Nah, kita kan saya sudah jelaskan distro Linux ini ada beberapa yang terkenal. Salah satunya ini ya, Backtrack. Pasti hacker tahu ya, Backtrack. Kalau sekarang udah diubah, udah ditulis ulang jadi Kali Linux. Dan juga ada Debian, dan juga yang akan kita bahas hari ini yaitu Ubuntu. Nah, sekarang kita bahas Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distro yang cukup populer di kalangan pengguna Linux, karena mengkhususkan penggunanya dalam hal penampilan. Kita bisa lihat sendiri, keren ya tampilannya ya, desain UI-nya keren. Sini juga ada di bagian file manajernya juga tampilannya keren. Dan juga yang pastinya komunitasnya itu besar. Nah, kita lanjut saja. Kenapa sih kita harus menggunakan Ubuntu? Nah, di sini saya akan jelaskan. 1. Ubuntu adalah merupakan operating system yang user friendly. Nggak kayak Windows yang setiap updateannya itu perubahan dari tampilan dan settingnya itu berbeda jauh. Kalau Ubuntu, perubahannya itu di setiap update-nya itu tidak signifikan. Jadi mempermudah penggunanya agar gimana ya? Agar setiap ada updatean, penggunanya masih bisa cepat beradaptasi lagi dengan updateannya. Tidak seperti Windows 10 ke Windows 11 misalkan. Sini kita bandingkan.
Ini merupakan tampilan dari Windows 10 ya. Kalau ini tampilan dari Windows 11. Ini signifikan banget ya, signifikan. Tampilannya berubah drastis. Nggak, jadi membuat pengguna Windows itu agak sedikit kerepotan setiap ada updatean karena harus belajar atau beradaptasi lagi dengan pembaruannya. Ini tidak seperti Ubuntu. Ubuntu itu user friendly. Kita lihat saja dengan misalkan Ubuntu 19.04. Ini 19.04. Ini tampilannya seperti ini. Nah ya, tampilannya seperti ini. Dan kita bandingkan dengan yang saya gunakan sekarang, Ubuntu 20.04 LTS. Perubahannya nggak terlalu signifikan, jadi mempermudah kita untuk mudah untuk beradaptasi. Nah sekarang kita lanjut. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus menggunakan Ubuntu. Ubuntu itu gratis. Pasti banyak yang beranggapan kalau Windows itu gratis ya, karena Windows itu kan kita bisa download dari website resmi Microsoft. Download Microsoft. Tapi perlu digarisbawahi, Windows yang disediakan oleh Microsoft belum teraktivasi. Jadi bisa dibilang belum gratis. Kalau yang mau yang pro atau yang udah teraktivasi itu biasanya itu dijual, beli ISO Win 10. Sini ada harga-harganya ya. Lisensi key-nya itu harus dibeli dulu. Saya sudah install ISO, saya download juga lisensi key-nya biar bisa teraktivasi gitu. Bentar saya oke ya, lanjut ya. Jadi Ubuntu itu free, gak ada yang dibeli, gak seperti Windows, seperti Adobe Photoshop, Adobe After Effects, itu semuanya biasanya itu aplikasinya itu bajakan, gak ada yang asli. Soalnya yang asli itu biasanya dibeli. Nah yang ketiga, Linux aman. Aman dari virus, walaupun gak 100% kebal sih dari virus sih. Contoh penggunanya seperti saya. Nah saya bisa install Photoshop CC di Ubuntu kan. Kapan dari file Photoshop ini kan dari .executable, dari ekstensi .executable. Kapan filenya ini kan file bajakan ya. Misalkan filenya ini punya virus. Nah, Ubuntu juga pasti kena. Tapi kenapa orang mengatakan kalau Ubuntu itu bebas dari virus? Karena kebanyakan aplikasinya itu open source. Maksudnya nggak ada yang bajakan. Misalkan saja alat pengetiknya ya, misalkan ini ada LibreOffice, Writer, Calc, ini PowerPoint, Excel, Word kalau di Windows. Ini Paint kalau di Windows. Semuanya open source, sudah disiapkan. Jadi nggak ada aplikasi bajakan. Nah kita lanjut lagi. Yang keempat, kustomisasi tinggi. Maksudnya seperti yang saya jelaskan, tampilan Ubuntu ini keren ya. Memang dihususkan dalam bentuk tampilan ya. Di kelebihannya itu di bagian UI-nya. Kita bandingkan saja ini di bagian ubah latar belakang ini, rata-rata itu wallpapernya itu wallpaper yang keren dan profesional. Misalkan ini itu profesional ya kelihatannya saat ini, tapi saya mau pakai yang ini aja bawaan. Oke lanjut. Yang kelima, tersedia berbagai varian Ubuntu. Misalkan perangkat kalian, laptop atau PC kalian itu nggak kuat buat install Ubuntu, kalian bisa menggunakan versi lain. Ini ada Kubuntu, Lubuntu, dan Subuntu. Kita juga bisa milih mau pakai Gnome atau Mat. Kalau Mat itu biasanya ringan ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya, sampai 5 aja, nggak usah jelasin semua ya.
Oke, kita masuk lagi. Yang akan saya jelaskan di sini lebih ke arah cara menggunakan Ubuntu-nya. Karena pasti di antara kalian lebih sering pakai Windows kan pasti ya. Benar ya? Respon dong. Benar. Pasti kalau di Windows, kalau install driver itu pakai driver pack. Ini pakai driver pack. Driver pack. Ini untuk mencari untuk menginstal driver dari si Windows-nya. Kalau di Ubuntu kita hanya modal terminal. Nih terminal. Kita buka terminal, kita ketik sudo su untuk menjadi super user. Di sini kita tinggal ketik aja apt get update. Nah, yang pertama kita harus apt get update. Ini perumpamannya gini. Internet, tolong berikan kepada saya apa yang bisa saya install di komputer saya, nanti setelah direspon, nanti kita akan diberitahu apa saja patchcake atau software yang bisa kita install. Setelah itu, nah kita jalankan apt get upgrade. Sini ada keterangan kita Nah, sebenarnya ini untuk install driver seperti ini maksudnya semua patchcake itu harus diinstal secara secara rutin. Intinya setiap nyalain Ubuntu itu harus apt get update terus apt get upgrade. Sama kayak Windows kan, kalau dinyalakin harus refresh. Kalau ini apt get update dan apt get upgrade. Untuk pertama kali install, kita baru install Ubuntu di laptop kita, ini ada Ubuntu software. Untuk pertama kali itu kita harus menjalankan pemutahiran. Nih, perangkat lunak sudah mutakhir. Kalau di sini belum mutakhir, di sini nanti akan ada beberapa fungsi yang tidak akan berjalan. Misalkan tadi saya menjalankan apt get update, misalkan di sini belum mutakhir, terkadang itu apt get update-nya itu nggak bisa jalan, kita nggak bisa install patchcake. Bentar, saya lupa. Dari Ubuntu. Oke. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Nah, untuk di bagian tampilan di sini ada skala, bisa atur orientasinya mau potret kanan potret kiri, tapi sini landscape ya biar nggak pusing. Resolusi ini default dari dari perangkat kita. Terus di sini ada pengaturan pencetak, sini kita bisa tambahkan pencetak. Ini yang saya pakai. Sini ada penampilan. Sini kita bisa atur ukuran ikon, tema. Sekarang saya pakai gelap. Sini saya pakai standar. Sini kita bisa atur ukuran ikon. Ini bisa kecil, bisa besar. Ini defaultnya 48. Oke, selanjutnya notifikasi. Ini misalkan notifikasi dari Google itu kan mengganggu, kita bisa klik jangan ganggu. Oke, mungkin paham ya, karena pengaturan Ubuntu itu
agak simple, nggak kayak Windows. Oke, selanjutnya gimana sih cara kita menginstal aplikasi di Ubuntu? Yang pertama-tama yang selalu itu kita harus menjadi super user dulu dengan mengetikkan sudo su. Lalu kita masukkan password yang sudah kita setel pas pertama kali kita install Ubuntu. Di situ pasti akan meminta password. Nah, password itu yang akan kita masukkan ke sini. Nah, sini saya sudah menjadi access root atau super user. Misalkan di sini saya mau menginstal Wine, tools Wine. Buat yang nggak tahu, Wine itu adalah sebuah software yang memungkinkan kita menginstal ekstensi executable ke dalam Linux. Misalnya ini Photoshop CC ya, saya udah install Photoshop CC. Ini Photoshop CC. Ini kan aplikasi Windows ya, executable.exe. Saya install di Linux. Ini dari exe di convert menjadi .deb. Nah, ini kan saya keluarin dulu. Misalkan kan saya sudah install Wine. Intinya kalau mau install software itu kita masuk ke penyedia websitenya. Misalkan saya mau install misalkan ISO kali Linux, misalkan get kali Linux. Sini ada live boot. Nah, ini ada ikon download. Di sini kita kita salin alamat linknya, terus kita ketik yang namanya widget, terus pastekan linknya. Kenapa kelebihan menginstal menggunakan terminal itu? Misalkan kita nggak sengaja jaringan mati kan. Biasanya kalau jaringan tiba-tiba mati, nanti downloadan itu akan ngulang lagi. Kalau di terminal nggak bakalan ngulang dari awal. Nah, nanti sini terminal akan menghubungi si pihak downloadnya ini. Nanti akan mulai mendownload seperti ini. Mungkin paham ya? Oke, selanjutnya misalkan Ubuntu penyimpanan saya itu penuh. Gimana sih cara membersihkan Ubuntu? Sini kita bisa menggunakan perintah yang namanya sudo apt clean. Ini sudo apt clean. Oke. Atau kalian bisa menggunakan script. Saya taruh di sini. Ini ekstensinya pakai bahasa Bash. Nanti akan saya kirim di forum chat. Kayak misalkan saya mau menjalankan ini ya, untuk membersihkan sampah yang ada di Linux saya, Ubuntu saya. Sini saya ls, kan saya taruh di home, tinggal ls. Sini ada bentar. Nih, belajar Linux di clean.sh. Sini saya copy. Kita jalankan dengan titik terus slash terus pastekan enter. Nah, di sini akan mulai membersihkan. Nah, proses bersih-bersih sudah selesai. Coba cek lagi di hard disk kamu. Nah, setelah kita bersihkan, alangkah baiknya kita cek lagi apt-get update. Karena biasanya setelah membersihkan itu kita akan kesulitan menjalankan apt-get update. Nah, benar kan? Nggak bisa kan? Nah, sudo apt-get update. Nah, sini akan ada n. Setelah bersih-bersih biasanya itu kita nggak bisa apt update. Jadi gimana caranya? Kita masuk lagi di pemutahiran. Udah mutahir kan?
Sini kita nah udah bisa kan. Setelah kita upgrade biasanya tuh udah langsung bisa di update. Nah setelah itu kita alangkah baiknya kita pakai apt-get update. Nah udah bisa kan. Misalnya kalau udah dibersihkan itu langsung gak bisa install patchcake. Oke, selanjutnya gimana cara kita misalkan Ubuntu kita ini boros cas ya. Gimana caranya Ubuntu ini bisa hemat cas. Bentar saya kayak gimana caranya biar Linux saya ini atau Ubuntu saya bisa hemat. Nah ini kita menggunakan perintah yang namanya sudo apt install tlp rdw. Ini saya copy kan. Nah kan sudah terinstall. Kalau saya tinggal jalankan aja dengan mengetikkan perintah sudo. Nggak perlu sudo, udah jadi super user jadi nggak perlu pakai sudo lagi, tinggal tlp start. Nah oke, tlp start in asm mode auto. Oke, paham ya. Oke, lanjut lagi. Sini saya lupa. Kalau di Android itu ada mode baca ya. Misalkan kalian suka baca novel, misalkan mau pakai mode malam atau mode baca, kita tinggal masuk ke pengaturan. Di sini kita klik kanan pada desktop, terus masuk ke pengaturan. Sini biasanya di bagian penampilan, bukan di bagian ukuran posisi pada layar. Bentar, saya lupa. Sini saya tulis di sini. Oh ya, display. Jadi ada di bagian tampilan ya, bener. Nah, terang malam. Sini di tampilan ada tulisan terang malam. Sini kita aktifkan. Nah, nanti desktop saya akan, kalau mungkin nggak kelihatan ya kalau di kalian ya di share screen, tapi kalau di saya ini langsung desktop saya langsung agak kekuningan. Oke, saya matikan. Oke, paham ya. Oke, lanjut. Saya mau sekarang mencontohkan cara menginstal aplikasi. Ini penutupannya ya, soalnya sebelum jam 9 ini meetnya harus selesai. Jadi ini penutupan. Saya mau contohkan cara menginstal aplikasi Windows menggunakan di Ubuntu. Jadi pertama kalian ketikkan sudo su. Saya udah misalkan saya keluarin dulu. Saya bikin terminal baru. Sudo su dulu. Terus kalian ketikkan apt apt-get install wine. Nah, setelah install wine kalian install apt-get
install Wine Trick. Nah ini, nah saya sudah install semuanya. Ini biasanya ngambil penyimpanan itu 200 atau 300 MB. Oke, jadi gimana cara menggunakan Wine ini? Jadi yang pertama kita harus mendownload dulu file executable-nya. Misalkan saya di sini mau menginstal sorry gue. Saya misalkan Adobe nih. Apa ya bagus ya? Install apaan ya? Saran dong menginstal apaan? Kuy dijawab. Menginstal apaan bagusnya? Yuk dijawab yuk. Saya juga lagi install ya. 10%. Oh, misalkan gini. Di sini saya punya FD. Di sini saya punya FD untuk biasa saya gunakan saat install ulang untuk soft dan driver Windows. Sini saya akan colokkan. Nah, sini ada file soft. Ntar dikasih ya. You can looks benar di master zoom kok kurang Photoshop bisa download misalkan saya mau install Office 2013. Sini saya ngapain cok? Nah, sini ada Microsoft Project Professional. Sini akan mulai mengekstrak. Oh tuh jangan ya, file ringan-ringan aja dulu. Soalnya terlalu berat. Kejar waktu juga. Bagusnya apa ya? Oh ini aja ya, kamus. Misalkan kamus ya. Ini kan ada ini kan ekstensinya .executable untuk Windows. Sini saya ekstrak ke home. Oke. Ekstrak. Tekan berkas. Nah. Oke. Sini udah muncul kamus.exe. Sini saya klik kanan. Oh bentar. Ntar saya lupa cara pakai Wine-nya. Bentar. Klik 2 kali. Bentar, saya lupa cara pakai Wine-nya.
Sini ada, kita ketikkan dulu perintah di sini. Ntar buka dengan, ntar ya saya stop share dulu. Jadi kalian bisa berdiskusi dulu sebelum ini harus install. Saya hentikan berbagi dulu. Di sini harus install MDF5 dulu. Kalian bisa berdiskusi. Salat dulu bang. Di sini udah, bro. Kenapa bang? Di sini udah. Udah selesai kah? Belum. Ini lagi install bahan-bahan dulu. Sholat dulu bentar.
Di sana jam berapa bang? Udah setengah 9. Sini udah setengah 9. Saya di sini jam 25 jam 7.25. Wah, Setengah 9. berarti Indonesia Timur. Wah, setengah 9. Berarti Indonesia Timur. Apa bang? Apa? Indonesia Timur. Oh, saya sih baru jam 7.26. Hmm. Assalamualaikum. Kota apa? Kota apa? Waalaikumsalam. Kota apa? Kota apa? Waalaikumsalam. Jadi kalian boleh berdiskusi dulu sementara Jadi kalian boleh berdiskusi. saya menginstal bahan-bahan dulu untuk menjalankan wine. Jalankan wine. Oke, siap bang, siap. Bang Rehan, Ya, ada channel nggak bang? ada. Ada channel nggak bang? Channelku atau channel apa? Apa nama channel YouTube bang? Apa nama channel YouTube bang? Bentar. Apa bang? Apa bang? Sini saya akan ketik. Oke. Tulis di chat aja bang. Ya, ini lagi nulis. Tulis di chat aja bang. Oh, lagi nulis. Tuh, saya aja di YouTube. Ntar bang. Emang udah habis itunya? Bang, jamnya. Jamnya apa sih? Ya, kenapa? Korean. Ya, kenapa? Baterainya udah habis bang. Belum. Ini lagi Ini. install bahan dulu. Ya bang, biasanya apa? Ini lagi fitnya di upload ke YouTube ya? Ya, ini bakalan saya upload. YouTube ya? Ini bakalan saya upload. Berarti ada yang nggak bisa. Ya, kenapa? Enggak, tapi keskip. Oh. Materi pertama apa bang? Tadi tuh tentang Ubuntu-nya sih, cara menghemat cas, mengatur mode baca. Oke. Di sini saya share screen lagi. Oke bang. Saya screen lagi. Kenapa bang? Karena tadi saya nggak bisa nggak bisa install Wine. Soalnya waktunya lama, agak 300 MB, jaringan juga jelek. Ini ya udah nggak ini dari anunya Mr. King ini. Udah nggak. Oh, Ini dari anunya Mr. King ini. Masih bang. masih. Oh, bagusnya sih bisukan semua. Coba Bisukin aja. coba. Udah nggak? Udah. Oke, mantap. Ya, di sini saya akan mencontohkan cara menginstal Photoshop di Linux. Pasti kalian yang suka ngedit itu mau install Linux kan? Apa namanya? Bentar bang. Abang pakai apa nih? Windows bang? Ubuntu. Ini saya pakai Ubuntu. Ah? Ubuntu saya pakai Linux Ubuntu. Untuk menginstal Photoshop
kan saya sudah install. Di sini saya hanya memberikan link dan cara install bahan-bahannya. Sini saya udah install Photoshop CC. Bang, nanti bisa di-share materinya, Bang. Ya, nanti bakalan saya upload di YouTube buat yang baru nongol, baru datang ya. Siap. Di sini kita bisa ketik GitHub Photoshop CC Linux. Bang, sebelumnya saya mau nanya, Bang. Ya, kenapa? Ini ini tentang cyber security ya, security jaringan ya. Enggak, bahas tentang Ubuntu dan ke arah Linux gitu. Oh, karena Linux. Ya. Nah, Saya kira tentang security. ya, itu pertemuan selanjutnya. Nanti bakalan diadakan webinar sama School Cyber Security. Tunggu aja, kayaknya bulan November. Oke, siap, Bang. Itu kita gak ada tentang menyerang gitu, Bang. Iya, Asik gitu ya kan. Ya, lebih ke arah gitu. Oke, baik. Siap, Bang. Siap. Nah, setelah kalian ketik GitHub Photoshop CC Linux, nanti akan muncul seperti ini. Ada github.com Photoshop CC V19 installer for GNU Linux GitHub. Nah, jadi untuk menginstal Photoshop di Linux di Ubuntu ya misalkan, kita harus install requirements-nya dulu. Nih, apt-get install wine64 winetricks. Nah, ini MD5 Zoom itu udah terinstall ya pas udah nginstall Ubuntu. Jadi untuk menginstalnya, misalkan saya mau install wine dulu, sudo apt-get install wine. Nah, kebetulan saya sudah install wine, saya sudah install semuanya. Misalnya saya ini perintahnya ini sudo apt-get install, terus masukkan nama patchcake yang ingin kalian install. Ini wine64 winetricks dan md5 zoom. Terus diinstal semua dulu. Setelah install semuanya, kalian git clone filenya. Git clone https github.com gitorbit photoshop cc linux.git. Sini kalian git clone. Terus buka folder Photoshop CC Linux-nya dengan cd Photoshop CC Linux. Di sini saya sudah install. Saya taruh di sini cd Photoshop CC Linux. Sorry. Aduh. Nah. Sini ada ya. Ini ada stup.sh. Kalau mau buat jalaninnya itu ini kan warna hijau. Nanti pas pertama kali git clone itu ini enggak warna hijau. Jadi kalian masukkan perintah chmod +x stup.sh. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan command seperti ini. sh. Nah, setelah stup.sh akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalian pilih yang pertama, install Photoshop CC. Nanti akan mulai penginstalannya sampai Photoshopnya itu terinstall sampai menjadi aplikasi seperti ini. Ini Photoshop. Paham ya? Emang di sini ada yang pakai Ubuntu? Masih belajar semua, Bang. Kebanyakan pakai OS apa? Kalau sekarang ini masih Windows, Bang. Tapi ke depan nanti ada angan-angan untuk memakai Ubuntu karena open source tuh. Itu pemikiran saya. Oh iya, benar. Nah, itu sih tadi yang ku jelasin kelebihan-kelebihan Ubuntu itu. Yang pertama open source, yang kedua 99% itu aman dari virus. Tuh, yang kedua. Yang ketiga ringan. Nah, ini aja contohnya di sini. Biasanya di Windows itu ambil penyimpanan dari ROM itu, penyimpanan sistemnya itu ada sekitar 60 GB. Sini cuman sekitar 40 GB-an, enggak cukup 50 GB, 40 GB-an. Jadi bisa terbilang ringan lah.
pas mau masuk ke Ubuntunya sendiri itu cukup sebentar. Tapi yang jadi masalah itu yang tadi saya jelaskan itu pas pertama kali install, di situ kita harus menginstal driver segala macam. Situ nih yang kadang teman-teman itu apa namanya, kandas ya. Kenapa? Karena di situ pertama kali install Ubuntu itu nanti misalkan saya mau menginstal aplikasi itu akan susah, akan tidak bisa, akan selalu gagal menggunakan terminal. Jadi yang pertama kita harus install driver dulu. Seperti tadi yang saya jelaskan, saya share screen lagi. Di penyimpanan Ubuntu itu, di desktop Ubuntu itu biasanya ada ini yang saya tekan ya, ini Ubuntu software. Di dalam Ubuntu software ini ada pemutakhiran. Usahakan semua perangkat lunak itu sudah mutakhir. Setelah itu setiap menyalakan Ubuntu itu kita harus update patch cake dan upgrade. Bang, nanti kan videonya dikirim ke YouTube abang, Bang. Ya. Nah ini kita harus update dan upgrade. Setelah setiap kita selesai menginstal aplikasi, pas udah nyalain Ubuntu itu harus update patch cake tuh, biar nggak ada yang error. Nah ini pasti error dia. Tadi saya menginstal. Bang, itu kalau kita install Photoshop di Ubuntu, itu masih berlisensi apa udah open source? Udah full apa namanya, full version, udah ada cracknya juga. Udah ada cracknya ya. Nah ini misalnya kalau udah gini, ini udah bisa semua ini. Kalau udah ada keterangan semua paket mutakhir, baru kalian bisa keluarin. Kalau ukuran speknya itu masih mengikuti ukuran Windows bang ya? Ya masih mengikuti ukuran Windows. Tadi kan saya baru install tadi siang. Tadi penyimpanan sini ada 466 GB yang kosong, sekarang tinggal 459. Ambil 4 GB lah. 4 GB, 5 GB. Spesifikasinya gimana bang? Spesifikasinya masih mengikuti Windows apa? Iya, masih mengikuti Windows bro. Soalnya ini file executable.exe yang dikonvert menjadi .deb. Kan kalau menginstal aplikasi di Ubuntu itu ekstensinya itu bukan .exe, bukan .executable, .deb. Gunanya Wine ini untuk mengkonvert link download Ubuntu. Link download Ubuntu bisa buka di website Ubuntunya langsung. Coba deh ini bang, di screen bang. Bentar. Sini tinggal ketika aja di Google Ubuntu download. Sini ada download Ubuntu desktop. Sini ada download. Sini bisa pilih 2004 LTS atau mau 21.10. Sini saya pakai 20.04 LTS. Ini yang saya pakai poin 20.04. Sini juga udah tertera spesifikasinya, minimal 4 GB memori sistem. Nah ini penyimpanan sistemnya ini cuman ambil 25 GB, dikit kan, gak kayak di Windows. Lebih ringan malah dari Windows 7. From intinya install aja. Nanti di sini ada pilihan kayaknya. Sini ada pilihan 64 bit atau 32 bit. Kalau 32 bit biasanya itu harus install Ubuntu download 32 bit. Nah, ini kalau penginstalan aplikasi lain itu kita harus mengikuti bitnya juga bang? Iya. Photoshop tadi. Ya, harus mengikuti bitnya. Tapi iya, gue lupa ya jelasin. Kalau install Photoshop itu garis bawah itu harus digaris bawahi, harus dalam sistem 64 bit. Kalau 32 bit itu nggak bisa.
Soalnya yang support Wine itu cuman device yang 64 bit. Mungkin ada yang mau share materi juga, boleh. Sini udah masuk di sesi open discussion. Jadi kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi ilmu satu sama lain biar lebih terbuka lah. Karena pemateri juga pasti ada ilmu ya kan yang belum dia tahu. Jadi boleh lah, yang punya materi boleh di-share. Bang, mau nanya dong bang, itu dijalanin di termuk bisa nggak bang? Apanya bro yang dijalanin bro? Itu yang apa, Ubuntu? Nah bisa, cuman itu cuman server terminalnya.